Kebanyakan organisasi habis dibentuk hanya cuma cerita. Saya tidak mau itu. Saya mau apa yang kita bentuk seperti yang tadi sampaikan oleh Bapak Pelindung, Bapak yang mandiri, sekali layar dikembangkan, pantang langkah untuk disudutkan. Kita akan tetap maju apapun. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan dari pendiri Beta Timor, Bapak Valentinus de la Salle Kebo. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bapak Valentinus Kebo untuk menyampaikan sambutan dari pendiri Ormas Beta Timor. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Pelindung, Bapak Hermaniri, dan Ibu Pelindung yang sudah bersedia meluangkan waktu, yang satu dari Kupang, yang satu dari Jakarta. Terima kasih banyak, pengurus di tingkat MPP, markas cabang dan maupun markas ranting yang saat ini hadir dalam pelantikan, yang kebetulan tidak bisa masuk semua, ada di luar, mengucapkan limpah terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yohanes Francis Silema yang sudah bersedia hadir dalam peresmian dan pelantikan. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten TTU, Pak Wakil, yang kami hormati Pak Asisten 1, dan seluruh pengurus dan partisipan yang hadir pada kesempatan ini. Romo, Suster, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sedikit kami bercerita seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Markas Beta Timor, Saudara Victor, di mana bahwa terbentuknya organisasi ini berawal dari suatu keprihatinan terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada, dan pertama sekali berawal dari tim sukses yang waktu itu mendukung saya untuk maju bupati. Kemudian karena kita tidak masuk karena pintu terkendala pada saat itu, sehingga teman-teman ini tidak mau bubar. Kemudian saya berpikir bagaimana kemudian tetap merangkul mereka dalam satu wadah. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya bikin sebagai komitmen saya, karena kalian dukungannya tulus, maka saya pun akan berdiri untuk kalian dengan tulus. Apa yang kami lakukan yaitu kami membentuk satu organisasi yang kemudian saya beri nama sendiri, Bela Tanah Timor. Ada berbagai pertanyaan, apa sih yang kamu bela dari Tanah Timor ini? Yang kita bela adalah hal-hal yang termarginalisasi saat ini. Ada banyak peran pemerintah yang mungkin tidak bisa menjangkau semuanya, kami hadir untuk membantu itu. Salah satunya adalah pelayanan sosial yang kita lakukan, yang sangat familiar sekali di TTU maupun di beberapa tetangga kabupaten, baik Belu, Malaka, TTS, dan Kupang terutama sangat familiar, karena mobil jenazah kita ini sehari satu mobil. Jadi total dari tahun 2020 ke 2021 itu kami hitung hampir 1060 jenazah yang kita layani. Setiap jenazah yang kita layani kita minta masukkan ke buku, kita tulis nama keluarga yang dukanya siapa, kita minta paraf, karena paraf itu yang kemudian mereka klaim ke saya. Satu jenazah karena ini semuanya sukarela, kerja tanpa digaji. Untuk driver itu per orang itu mereka klaim berdasarkan data, itu per driver itu satu jenazah saya
kasih fee mereka atas kerjanya itu 50.000, jarak mau dekat maupun jauh. Kita basis pelayanannya adalah jenazah yang kita muat hanya menanggung BBM saja, dan kalau mau lebihkan untuk sopirnya silakan, tapi kami selaku pendiri kita sudah menyiapkan 50.000 per satu jenazah. Kemudian teman-teman ini tidak melihat itu, bahwa ada salah satu nilai yang saat ini hilang dari partisipasi kita yang kemudian makin hari makin hilang. Hal yang kemudian menambah kita untuk terus membantu, bahwa ada beberapa kejadian jenazah dikirim dari luar negeri, Malaysia katakan, waktu itu yang kami sempat bantu, turun di Bandara El Tari, ini tidak ada satupun mobil yang mau ngantar, karena jarak yang diantar adalah naik liu, di naik liu sana, jadi harus melewati 40 sungai dan kali, jadi tidak ada satu mobil pun yang mau. Kemudian mereka telepon ke kita langsung berangkat ke bandara, kita angkut, kita antar. Kita tanya, belum Pak, kami ini sudah ditawar untuk memberikan beberapa pembayaran, tapi tidak ada yang sanggup. Kemudian kita sampaikan, Beta Timur mau minta berapa? Kita bilang kita tidak dipungut bayaran, silakan isi saja BBM untuk 2 kendaraan, karena yang ke sana medannya berat waktu itu, L300 yang melayani. Akhirnya kita backup dengan double cabin, ada operasional kita yang double cabin, jadi ketika misalnya nyangkut di sungai yang besar, maka double cabin yang akan take over, pindahkan jenazah dan kita antar. Dan ternyata tidak ada kendala sampai dengan tujuan, sehingga masyarakat di sana sangat berterima kasih sekali bahwa belum pernah ada yang melakukan ini dengan ikhlas dan tulus. Kemudian yang baru-baru terjadi yaitu kita ditelepon jam 10 malam dari Napan, semua ambulan sudah tidak bisa melayani karena memang mahal sekali. Ambulan kalau ngantar dari Keva ke Kupang Keva ini minimal 5 juta paling murah. Kalau alasan sopir dan lain-lain pasti 7 juta. Nah, kemudian telepon kita di jam 10 malam langsung direspon sama driver kita, naik ke Napan. Jam 10 malam, jam 11 nyampe, langsung antar ke Kupang di malam di saat yang sama. Nah, kemudian dari keluarga ada yang menawarkan, Pak, ini ada 8 juta untuk ini. Sopir kita menolak, kami tidak terima uang, kami hadir untuk membantu, silakan isi saja BBM. Inilah yang kemudian saya ikut bangga dengan teman-teman pengurus, teman-teman yang garda depan mengibarkan bendera Beta Timor ini, para driver kita, bahwa kita SOP di Beta Timor jelas, ketika ditelepon jam berapapun itu ada yang berhalangan langsung backup naik. Kita sedikit pakai sistem militer, jadi tercover, kita latih mereka untuk disiplin. Dan ternyata memang awal-awal saja mereka berat, sampai mereka ini pendiri ini kayak tentara ya gitu. Bukan, saya bilang enggak, ini disiplin itu beda. Kita disiplin itu perlu suatu yang perlu kita sepakati bersama, kalau tidak akan jalan. Kebanyakan organisasi habis dibentuk hanya cuma cerita. Saya tidak mau itu. Saya mau apa yang kita bentuk seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pelindung, Bapak yang mandiri, sekali layar dikembangkan, pantang langkah untuk disurutkan. Kita akan tetap maju apapun itu. Kemudian di bidang pelayanan sosial, kemudian Beta Timor juga hadir dalam beberapa pelayanan, yaitu di generasi muda, karena fokus Beta Timor hari ini adalah sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan bela negara, sehingga kita di bidang kepemudaan kita beberapa kali mengadakan event, salah satunya adalah lomba paduan suara Beta Timor. Kemudian ada 2 kali untuk merangkul teman-teman milenial yang kehilangan bapak asuh, yaitu lomba Mobile Legend.
Mobile Legends. Kita udah 2 kali di sini dan ternyata antusias selama ini yang mewakili ke tingkat nasional ternyata dari TTU, sehingga kita tetap memberikan pendampingan kepada mereka untuk tetap meningkatkan prestasi itu. Kemudian kita juga sudah berjalan terus, yaitu sepak bola. Tanggal 19 Maret nanti kita buka yang kedua. Sepak bola itu yang pertama kemarin melibatkan dari negara tetangga, dari Timor Leste. Yang 19 Maret ini kita satu NTT dan TTU paling banyak kita kasih kuota. Dan kenapa mereka senang partisipasi di situ, di samping kita memberikan uang yang lebih, hadiahnya pun kita besarkan, Pak Pelindung. Jadi kita besarkan hadiah, maksudnya bukan sebagai pembanding, tidak, sebagai kesempatan untuk mereka, uang pembinaan pada mereka. Sehingga ini yang kemudian dalam setahun atau 2 tahun mereka persiapan ini, mereka terus berlatih untuk menyiapkan kelak mereka. Kemudian kita juga melakukan kegiatan di pelayanan kepemudaan. Kemudian kemarin kita diundang oleh Badiklat Kemhan di Jakarta untuk menyiapkan kader bela negara dari Beta Timor. Ditanyakan kenapa Beta Timor yang diundang, rupanya mereka mengikuti juga dari media sosial bahwa saat ini dari Kemhan itu menyiapkan akan melibatkan masa kepemudaan ini yang kegiatan benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Sehingga kita diberikan kuota untuk tahun ini, gelombang pertama ada 15, tahun 3 gelombang. Jadi kita akan kirim ke sana. Jadi dari sana menyampaikan nanti uang tiketnya dari ini untuk berangkatnya saja. Di sana mereka yang tanggung, pulang mereka yang tanggung. Tidak masalah, yang penting kasih kesempatan bagi masyarakat saya untuk ambil bagian dalam kegiatan. Kita selalu menyampaikan setiap kegiatan diberikan kepada kita, Bapak Pelindung maupun Ibu. Jadi kami senang bahwa Beta Timor begitu hadir di sini dalam kurun waktu 2020 ke sini, lebih diterima, lebih sangat diterima karena ketulusan kita dalam melayani teman-teman di masyarakat kita. Kemudian kita juga ada program perpustakaan keliling yang saat ini kita lagi siapkan. Nanti akan mulai melayani di setiap sekolah, misalnya sekolah SD atau SMP, nanti 2 hari nanti pindah lagi sekolah yang akan berjalan terus di satu TTU ini atau bahkan keluar mobilnya. Kemudian kemarin kebetulan saya beli drum dari tentara ada Mercy 2, saya rubah jadi perpustakaan, tinggal dioperasionalkan. Kemudian kita juga melihat keadaan di lapangan bahwa banyak sekali keadaan menyedihkan yang kemudian membuat kita walaupun kadang tidak punya tapi kita bisa menolak. Ada beberapa kasus yang kita temui dalam jenazah. Itu ada beberapa yang tidak bisa dimakamkan karena tidak punya peti. Sehingga dari Beta Timor mengambil sikap bahwa ketika mereka yang tidak mampu, kita akan siapkan mulai dari ambulan, peti, kopi gula, tenda kita siapkan, porsi, sampai dengan pemakaman, gali kubur sampai kubur pun kita yang kuburkan. Sehingga sekarang programnya sudah berjalan. Kita lagi membuat peti jenazah gratis. Untuk tahun ini kita target 20 peti. Ini lagi program berjalan, tapi kita sudah 2 bulan dari Januari ke sini kita sudah kurang lebih 4 peti yang kita sumbangkan walaupun belum siap, Pak Pelindung. Jadi kita program ini berjalan. Kebetulan di beberapa tempat di pengurus kita ini mereka memiliki keahlian sehingga kita tidak pesan lain,
tapi pengurus Beta Timor sendiri yang melakukan pembuatan peti. Jadi semua yang kita punya ini adalah hasil dari kita berdayakan teman-teman Beta Timor untuk membuat. Kita latih mereka, kita siapkan dananya. Contoh seperti meja, taplak ini teman-teman sendiri yang bikin. Meja pun, meja bulat ini kita bisa lipat. Jadi hasil karya yang mereka hasilkan. Ini dari triplek yang kemudian HPS, jadi bisa dilipat. Jadi di TTU mungkin cuma ini yang punya Beta Timor ini. Jadi tempat ini ke depan kita bisa pakai untuk misalnya ada yang rapat, kita bisa sewakan dengan fasilitas kita, mulai dari sound system, tenda kursi. Tapi kalau untuk yang kegiatan keagamaan dan duka kita gratiskan. Mau kursi semua kita gratiskan. Tapi kalau pernikahan mungkin kita akan kasih toleransi, diskon. Jadi untuk merangkul teman-teman ini untuk tetap, karena kebanyakan dari mereka adalah jobless, sehingga kita harus memberikan inisiatif kepada mereka untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan. Kemudian kita juga kami laporkan Bapak Pelindung bahwa kami saat ini sudah membuka dermaga. Kami buat dermaga di Wini, lalu Bapak Pelindung ke sana dan Ibu. Ada kami bangun dermaga, namanya dermaga Beta Timor, itu masuk kurang lebih sekitar 300 meter ke dalam. Kita bangun dari teman-teman Beta Timor yang ada di sana dan masyarakat. Kita bangun dari bambu. Tujuannya adalah untuk mengalihkan pariwisata. Selama ini orang ke Wini tidak ada tempat, datang lihat laut terus pulang. Nah di tempat itu kemudian kita rencananya akan bangun beberapa spot wisata. Salah satunya adalah tempat peristirahatan, tempat makan, kemudian ada spot untuk banana boat dan lain-lain. Jadi nanti kita siapkan, jadi ketika orang berkunjung ke sana, masyarakat sekitar mendapat manfaatnya, kemudian teman-teman Beta Timor yang bekerja dapat penghasilan juga. Jadi kita berusaha, di samping kita sosial, kita juga berusaha untuk kita juga tetap kuat. Kalau tidak kita juga tumbang semua. Jadi kita berusaha merangkul semua untuk kemudian melakukan kerja wisata, kerja ekonomi kreatif ini. Kemudian berikutnya kami sedikit menjelaskan Bapak Pelindung. Logo Beta Timor ini ada bintang. Bintang ini melambangkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kuda ini adalah lambang alam. Kita bersatu dengan alam. Lambang logo ini adalah leluhur. Sehingga antara Tuhan, alam dan leluhur itu menjadi satu kesatuan dari apa yang kita lakukan di Beta Timor. Sehingga semua wadah, semua rekan-rekan yang terlibat dalam pengurus ini bukan cuma murni dari relawan, bukan murni dari relawan, tapi ada juga dari beberapa teman-teman partai lain, mau dari Hanura, ada yang dari Nasdem, ada yang dari Golkar, ada yang dari Berkarya, banyak kan dari PDIP. Jadi kita kumpulkan semua dalam satu wadah ini dengan tujuan untuk kemanusiaan. Jadi mereka dengan ikhlas kerja tanpa memilah dan memilah. Ada teman-teman dari Muslim juga banyak tergabung di sini, teman-teman dari suku dan agama semuanya tergabung dalam Ormas Beta Timor ini karena kita kerja sosial. Tapi yang jelas kerja sosial yang punya tujuan dan komitmen ke depan. Jadi mungkin itu Bapak Pelindung sama Ibu Pelindung kami laporkan tentang keberadaan organisasi Ormas Beta Timor yang mungkin satu TTU ini heboh, ataupun bahkan satu tetangga, kabupaten tetangga heboh karena Bapak Pelindung dan Ibu mau hadir di sini dan menerima jabatan sebagai Pelindung Ormas Beta Timor. Kami berterima kasih sekali atas kesediaan. Rencana kami ke depan,
langkah ke depan. Dalam waktu dekat kami kebetulan di sini ada Pak Hans Barunayek, Kepala Dinas PKO dari TTS. Beliau sangat tertarik sekali untuk membantu kami di Beta Timor, sehingga beliau pribadi sudah menyiapkan lahan untuk Beta Timor di Soe dan di Kota Kupang. Sehingga tahun depan kita akan mulai, setelah konsolidasi di TTU selesai, maka kami akan mulai buka di kabupaten lain di daratan timur, mulai dari Soe ke Kota Kupang dan kabupaten. Kebetulan ada Pak Titu Heki juga di sini. Terima kasih yang sudah mendukung Beta Timor nanti di Kabupaten TTU, di Kabupaten Kupang mungkin beliau akan memfasilitasi. Kita hanya butuh lahan nanti kita bangun. Kemudian setelah daratan timur selesai, baru kami akan melangkah keluar ke Sumbarote dan Flores dan Saku. Itu yang akan kami lakukan, bahwa Beta Timor akan hadir dalam pelayanan menyeluruh di NTT. Kemudian teman-teman yang berasal dari Timor ini yang saat ini merantau di Jakarta, Semarang, Surabaya, mereka sudah meminta untuk buka cabang di sana. Jadi Beta Timor tolong buka di sini, karena beberapa kali misalnya Fogomora kirim ke sini jenazah, di sini yang nyambutnya tidak ada, yang nyambut Beta Timor. Jadi udah, kalau gitu satu wadah aja, Beta Timor buka di sini biar kita nyambung. Jadi ketika kirim misalnya dari sana atau ada masalah apa, Beta Timor sambung di bawah. Jadi biar kami dari pengurus kembali di daerah di provinsi lain. Memang agak unik, Beta Timor ini kami pusatkan di TTU karena dia Timor, rohnya di sini, sehingga kami pusatkan dari sini baru kita keluar. Jadi kebanyakan orang ambil SK dari pusat baru jadi DPD di sini. Ini tidak. Ini pusatnya baru kami bagi SK ke kabupaten lain dan provinsi lain. Jadi kita mengangkat harga diri masyarakat kita Timor, bahwa Timor pun mampu. Seperti itu. Kemudian kami izin melaporkan bahwa sampai saat ini juga bahwa pendiri dan ibu, apa yang kami lakukan berjalan selama ini murni pembiayaan dari kami pribadi. Kadang teman-teman bertanya, Pak Valen pensiun pangkat mayor dari tentara punya uang berapa? Saya bilang saya tidak ada uang, tapi saya juga bingung, mungkin karena sering berbuat baik, rezeki itu ada. Saya juga bingung, mau berbuat apa pasti ada duit, mau berbuat apa pasti ada duit. Jadi ternyata saya melihat bahwa tidak ada yang menolong kita selain kebaikan. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu yang akan menolong kita, bukan orang lain. Sehingga itu yang sampai saat ini kami masih pembiayaan secara mandiri terhadap semua kegiatan Ormas Beta Timor. Jadi ke depan mungkin ada kegiatan seperti kebencanaan maupun ada di mana ada bencana, kami Beta Timor akan hadir di sana juga, membawa bendera Beta Timor untuk membawa nama Beta Timor keluar dari TTU. Mungkin itu sekilas dari kami laporkan Bapak pendiri dan Ibu dan para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu di kantor pusat markas Beta Timor yang berada di Pemeno ini. Kebetulan tanah ini adalah tanah keluarga yang nganggur, yang daripada kita cari di luar, ya udah kita pakai di sini saja. Kebetulan pusat kota tetapi ada hutan, jadi kelihatan pusat kota tapi masuk sini orang bingung ini hutan atau, tapi ini lebih nyaman untuk ini. Jadi semua kita mau kumpulkan berapa banyak pun tidak mengganggu orang di jalan. Jadi kita akhirnya menikmati bahwa di sini ternyata lebih efektif dan lebih. Terima kasih kami ucapkan, dan kami juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, Bapak Pelindung dan Ibu dan seluruh pengurus cabang dan ranting yang sudah meluangkan waktu
minta maaf kami tidak bisa akomodir semuanya, para pengurus dan cabang dan ranting, karena kita keterbatasan waktu. Ini kalau kita tidak rem, ini semuanya mau turun, sehingga kita batasi setiap desa itu cuma 3 orang, kecamatan 3 orang, dari satu kecamatan dan desa kumpul jadi satu baru ke sini. Kalau tidak semuanya mau ikut naik ke atas itu hilang, tidak, kita batasi saja karena masalah waktu dan kita masih dalam suasana prokes, jadi kita batasi sehingga biar acara ini berjalan tidak ada hambatan ke depannya. Demikian dari kami, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pendiri, Bapak Valentinus de la Salle Kebo, yang telah menyampaikan sambutan dan arah kebijakan organisasi ke depan yang sangat menginspirasi, baik itu untuk internal anggota Ormas Beta Timor maupun kepada masyarakat Timor Tengah Utara pada umumnya yang kedepannya mungkin